Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rosita, NIM 3218108 akan menjelaskan tentang optimasi teknik Western blot untuk deteksi ekspresi protein tanaman padi atau Oryza sativa L. Latar belakang, padi atau Oryza sativa L adalah salah satu tanaman yang menjadi sumber makanan pokok jutaan orang pada hampir separuh populasi dunia, khususnya di benua Asia, sebagai bahan konsumsi pangan terpenting yang jumlahnya terus bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Peningkatan kualitas padi menjadi tantangan tersendiri bagi para peneliti. Terlebih padi juga merupakan model tanaman monokotil yang banyak digunakan, baik studi genomik dan proteomik. Dengan berkembangnya teknologi dalam beberapa tahun terakhir, banyak studi proteomik telah dilakukan baik untuk identifikasi karakterisasi maupun analisis tingkat ekspresi protein dari sel atau jaringan hewan dan tanaman. Berbagai metode yang dapat digunakan dalam analisis protein diantaranya adalah kolorimetrik, kromatografi cairan, elektroforesi, satu dimensi dan dua dimensi, serta Western blot. Western blot adalah salah satu teknik biologi molekuler untuk analisis ekspresi protein semi kuantitatif dari berbagai macam bahan uji baik dari sel maupun jaringan, dengan prinsip kerjanya berdasarkan pengikatan antigen atau antibodi. Tahapan teknik WB dimulai dari preparasi sampel atau ekstraksi dan pemurnian protein, pengukuran konsentrasi, serta banyaknya jumlah protein yang akan digunakan. Pemisahan protein menggunakan elektroforesis gel poliakrilamida, transfer protein dari gel ke membran, nitroselulosa atau PVDF atau polyvinylidene difluoride, membran blocking, inkubasi antibodi primer dan sekunder. Deteksi protein target, perhitungan intensitas pita protein menggunakan software digital densitometry dan normalisasi data menggunakan kontrol internal protein. Selain analisis ekspresi protein, teknik WB digunakan untuk mendeteksi interaksi struktur protein-protein secara in vitro yang dinamakan Farwest blot. Melakukan penelitian dengan menggunakan metode FAR-WB untuk analisis interaksi di antaranya dengan erythropoietin receptor pada sel kanker ovarium manusia. Teknik WB merupakan metode yang pengerjaannya sederhana, spesifik dan tepat. Namun demikian, dalam implementasi teknik WB untuk penelitian tertentu, khususnya studi dalam bidang pertanian, beberapa kesulitan teknik ditemui, seperti pita protein tidak jelas, tidak spesifik, adanya gelembung, hingga tidak munculnya pita protein pada membran. Oleh karena itu, memahami proses optimasi kondisi WB untuk mendapatkan hasil WB yang terbaik menjadi sangat penting, karena kondisi optimal setiap pekerjaan WB berbeda-beda, mulai dari persiapan dan penanganan sampel hingga pemilihan dan validasi antibodi yang digunakan untuk mendeteksi protein. Tinjauan pustaka singkat. Bloodwork adalah sebuah metode untuk mendeteksi protein pada sampel jaringan imunoblot menggunakan elektroforesis gel untuk memisahkan protein asli atau perubahan oleh jarak polipeptida atau oleh struktur 3D protein. Protein tersebut dikirim ke membran.
di mana mereka dideteksi menggunakan antibodi untuk menargetkan protein. The Wester digunakan teknik analisis dalam biologi molekuler dan imunogenetik untuk mendeteksi spesifik protein dalam sampel dari homogenat, jaringan, atau ekstrak. Wester blot menggunakan antibodi yang mengenali protein yang dimodifikasi dengan asam lipoat, menggunakan antibodi yang mengenali protein yang dimodifikasi dengan asam lipoat. Teknik Wester blot menggunakan 3 elemen untuk mencapai tugasnya memisahkan protein spesifik dari kompleks. Pemisahan berdasarkan ukuran transfer protein ke dukungan padat, dan menandai protein target menggunakan antibodi primer dan sekunder untuk divisualisasikan. Sebuah sintetik atau hewani antibodi dikenal sebagai antibodi primer dibuat yang mengakui dan mengikat dengan protein target tertentu. Teknik analisis protein yang paling banyak digunakan. 1. Aplikasi setting. Wester blot banyak digunakan dalam biokimia untuk deteksi kualitatif protein tunggal dan modifikasi protein, seperti modifikasi pasca translate. Setidaknya 8-9% dari semua publikasi terkait protein diperkirakan menerapkan Wester blot. Kedua, prosedur setting. Metode Wester blot terdiri dari elektroforesis gel untuk memisahkan protein asli dengan struktur 3D, protein terdenaturasi dengan panjang polipeptida, diikuti dengan transfer elektroforesis ke membran atau kebanyakan PVDF atau nitroselulosa, dan prosedur immunostaining untuk memvisualisasikan protein tertentu pada membran blot. Yang ketiga, elektroforesis gel setting. Protein sampel dipisahkan menggunakan elektroforesis gel. Pemisahan protein mungkin dengan tidak isoelektrik atau PI, berat molekul, muatan listrik, dan kombinasi dari faktor-faktor ini. Keempat, elektroforesi SDSP. Dimungkinkan juga untuk menggunakan gel 2 dimensi yang menyebarkan protein dari satu sampel ke dalam 2 dimensi. Protein dipisahkan menurut titik isoelektrik atau pH di mana mereka memiliki muatan bersih netral, dimensi pertama, dan menurut berat molekulnya, dimensi kedua. 5. Transfer setting. Untuk membuat protein dapat diakses untuk deteksi antibodi, mereka dipindahkan dari dalam gel ke membran. Dukungan yang solid itu adalah bagian penting dari proses. Ada 2 jenis membran, yaitu nitroselulosa atau NC dan polyphenylide difluorida atau PPDF. Yang keenam, transfer blot barat. Pewarnaan protein total memungkinkan protein total yang telah berhasil ditransfer ke membran untuk divisualisasikan, memungkinkan penggunaan untuk memeriksa keseragaman transfer protein dan untuk melakukan normalisasi selanjutnya dari protein target dengan jumlah protein aktual per jalur. 7. Pemblokiran setting. Karena membran telah dipilih karena kemampuannya untuk mengikat protein dan karena antibodi dan targetnya adalah protein, langkah-langkah harus diambil untuk mencegah interaksi antara membran dan antibodi yang digunakan untuk mendeteksi protein target. Yang ke-8, inkubasi setting. Selama proses pendeteksian, membran
atau diselidiki untuk protein yang diinginkan dengan antibodi termodifikasi yang dihubungkan dengan enzim reporter ketika terkena substrat yang sesuai. Enzim ini mendorong reaksi kolorimetri dan menghasilkan warna. Untuk berbagai alasan ini secara tradisional terjadi dalam proses dua langkah. Meskipun sekarang ada metode deteksi satu langkah yang tersedia untuk aplikasi tertentu. Kesembilan, antibody primer setting. The antibody primer yang dihasilkan ketika spesies host atau sel kekebalan budaya terkena protein bunga atau bagian daripadanya. Biasanya ini adalah bagian dari respon imun. Sedangkan di sini mereka dipanen dan digunakan sebagai alat deteksi sensitif dan spesifik yang menggunakan protein secara langsung. Metode penelitian. Bahan daun tanaman padi berumur 30 tahun dari lahan persawahan di Cibiuk, Garut. Dibersihkan, dipotong menjadi ukuran yang lebih kecil, digunakan. Bahan lain yang digunakan meliputi antibodi primer, asetat, antibodi sekunder yang berkesesuaian, 2 merkapoetanol, 2 propanol, amonium asetat, amonium persulfat, asam asetat, asam klorida, asam etilen diaminer asetat, aseton, bovin serum albumin, ditiotetol, folin, glisin, kalium klorida, protein ladder, larutan dapar ekstraksi, larutan dapar lisis, larutan dapar pengendapan, larutan dapar sampel, milik, metanol, natrium hidroksida, natrium klorida, nitrogen cair, polivinil pirolidon, fosfat buffer, salin, pH 7,4, poliakrilamida 40%, resolving buffer, running buffer, silver quest TML C6070, silver staining kit, sodium sulfat, stacking buffer, substrat, chemilum sukrosa, susu skim, tetrametal diamin, transfer buffer, triton, X100, trisin base, stwi 20, urea. Ekstraksi protein daun tanaman padi dilakukan dengan metode Lin dan Weck yang telah dimodifikasi dengan penghilangan bahan kimia fenol. Dalam dapar ekstraksi, penghilangan tahap pencucian pelet menggunakan aseton dan pengeringan vakum. Sebanyak 1,5 gram daun tanaman padi dihaluskan hingga menjadi serbuk dengan morta dan alu menggunakan nitrogen cair. Ekstraksi dilakukan pada suhu 4 Celcius. Selanjutnya ditambahkan 5 ml larutan dapar ekstraksi dan 0,5 gram polivinil pirolidon sambil ditumbuk dan ditambahkan kembali 5 ml larutan dapar ekstraksi, ditumbuk hingga berbuih. Lalu protase inhibitor ditambahkan sebanyak 25 dan larutan dapar ekstraksi sebanyak 5 ml. Campuran ditumbuk hingga berbuih. Setelah itu campuran dipindahkan ke dalam tabung 1,5 ml dan disentrifugasi dengan kecepatan 15.000 rpm pada suhu 40 Celcius selama 20 menit. Filtrasi disaring dan dipindahkan ke dalam tabung baru 1,5 ml, ditambahkan dapar pengendapan ke dalam filtrat dengan perbandingan 3:1 dan diinkubasi pada min 20 Celcius selama 4 jam. Campuran disentrifugasi selama 20 menit 15.000 rpm 44 Celcius. Pelet dicuci sebanyak 2 kali
dengan 1,8 ml larutan dapar pengendapan pelet diresuspensi menggunakan larutan dapar lisis secukupnya dan ditambahkan protase inhibitor 1:1000. Lisat protein dapat disimpan pada suhu min 80 Celcius sebelum digunakan untuk analisis selanjutnya. Kuantifikasi protein. Untuk mengetahui jumlah protein dalam tanaman padi dilakukan kuantifikasi menggunakan metode Lowry yang telah dimodifikasi. Lisat protein sebanyak 0,25 mili dimasukkan ke dalam tabung reaksi, ditambahkan 2,5 mili reagen Lowry, dihomogenkan menggunakan vortex, kemudian diinkubasi selama 10 menit pada suhu 50 Celcius. Setelah itu campuran ditambahkan reagen Folin Cioccalte 1:1 sebanyak 0,5 ml, diinkubasi kembali selama 10 menit pada suhu 50 Celcius. Absorbansi sampel diukur menggunakan spektrofotometri pada panjang gelombang 650 nm. Konsentrasi sampel dihitung dengan menggunakan kurva standar bovine serum albumin atau BSA. Lalu elektroforensi gel poliakrilamida. Pemisahan protein daun tanaman padi dilakukan menggunakan elektroforensis poliakrilamida berdasarkan metode Lesman dan Hanna. Lisat protein ditambahkan dapar sampel dengan perbandingan 1:1. Didenaturasi pada suhu 95 Celcius. Sampel dimasukkan ke dalam 7 sumur gel poliakrilamida sebanyak 20. Tiap sumur voltase diatur pada tegangan 80 sampai 100 volt selama 90 menit. Pewarnaan gel hasil elektroforensis dilakukan dengan metode pewarnaan perak menggunakan silver quest TML C6070 silver staining kit. Transfer protein. Gel hasil elektroforensis poliakrilamida ditransfer pada membran menggunakan metode transfer basah, kemudian alat transfer dinyatakan selama 30 menit 200 mA. Setelah itu, hasil transfer dapat dicek dengan menggunakan pewarnaan Pencaus. Deteksi protein dengan antibodi. Membran dicuci menggunakan fosfat buffer salin 20 atau PBST 0,1% 3 kali 5 menit. Proses blocking membran dengan menggunakan susu skim 0,2% dan BSA 0,2% pada suhu ruangan selama 60 menit. Setelah selesai, membran dicuci dengan PBST 0,1% selama 5 menit dan dilakukan berulang sebanyak 3 kali. Selanjutnya, larutan antibodi primer B-actin dengan konsentrasi 1 ml-1 ditambahkan ke dalam membran, kemudian diinkubasi 40 Celcius selama semalam. Setelah itu, membran dicuci dengan menggunakan PBST 0,1% 3 kali 5 menit. Kemudian langkah selanjutnya di penambahan larutan antibodi sekunder dengan konsentrasi 1:10.000. Kemudian diinkubasi pada suhu ruangan selama 1,5 jam. Membran dicuci kembali dengan menggunakan PBST 0,1% 3 kali 5 menit dan substrat chemiluminescence ditambah ke dalam membran. Diinkubasi selama 5 menit lalu dideteksi protein B-actin dengan menggunakan alat C digital liquor. Hasil dan pembahasan. 1. Ekstraksi protein. Hasil ekstraksi protein daun tanaman padi didapatkan lisan protein yang jernih. Ekstraksi protein merupakan tahap paling penting dalam teknik WB, terutama pada sampel tanaman dikarenakan jaringan tanaman memiliki jumlah protase yang tinggi dan kandungan metabolit sekunder yang biasanya menjadi penggunaan
pada proses ekstraksi karena sulit untuk dihancurkan, sehingga untuk mendapatkan hasil lisat protein yang tinggi bergantung pada pemilihan protokol ekstrak protein dan setiap tahap ekstraksi protein tersebut. Ekstraksi protein dilakukan menggunakan metode Lin dan Wade yang telah dimodifikasi dengan penghilangan bahan kimia fenol dalam larutan dapur ekstraksi, penghilangan tahap pencucian pelet menggunakan aseton dan pengeringan vakum. Fenol digunakan dalam larutan dapur ekstraksi sebagai pengikat protein dan untuk mengurangi degradasi protein. Metode ekstraksi protein menggunakan fenol memiliki aktivitas yang baik untuk mengurangi interaksi molekuler antara protein dan bahan lain, namun fenol memiliki sedikit kecenderungan untuk melarutkan asam nukleat dan polisakarida. Selain itu, fenol termasuk ke dalam bahan berbahaya yang bersifat racun karena sulit diuraikan oleh organisme, sehingga dalam penelitian ini larutan dapur ekstraksi dibuat tanpa penambahan fenol, sedangkan penghilangan tahapan pencucian pelet menggunakan aseton dan pengeringan vakum bertujuan untuk mencegah hilangnya protein yang lebih banyak pada saat ekstraksi dan efisiensi waktu ekstraksi protein. Terlihat pada gambar di sini lisat protein daun tanaman padi. Pencucian dengan aseton biasanya dilakukan untuk membantu menghilangkan sisa garam natrium asetat dari larutan dapur pengendapan yang digunakan sebelumnya dan juga untuk mengurangi terjadinya degradasi protein. Kuantifikasi protein jumlah lisat protein daun tanaman padi diukur menggunakan metode Lowry. Hasil kuantifikasi protein dari lisat daun tanaman padi yang didapat sebesar 239,5. Menurut Curien dan Soviet, pengukuran protein metode Lowry berdasarkan pada dua reaksi. Pertama, pembentukan kompleks ion tembaga dengan ikatan amida membentuk tembaga tereduksi atau disebut juga chromophore biuret dan biasanya stabil dengan penambahan natrium kalium tetrat. Reaksi kedua yaitu reaksi reagen Volin Chicalte oleh kompleks tembaga amida berdasarkan residu tirosin dan tritofan. Warna biru yang terbentuk dapat diukur absorbansi dengan spektrofotometri BSA dijadikan sebagai standar untuk perhitungan konsentrasi protein. Kedua, elektroforensis gel poliakrilamida untuk melihat pemisahan protein daun tanaman padi berdasarkan berat molekulnya. Digunakan teknik elektroforensi gel poliakrilamida, lisat protein ditambahkan larutan dapur sampel lalu didenaturasi pada suhu 95 Celcius selama 5 menit. Dapur sampel terdiri dari gliserol yang berfungsi untuk meningkatkan densitas sampel sehingga sampel dengan mudah turun ke dasar sumur gel. Propanol blue sebagai tracking dye dan 2 mercaptoetanol yang berfungsi untuk mereduksi ikatan disulfida menjadi protein yang bermuatan sehingga pada saat elektroforesis berlangsung sampel akan bermigrasi melalui gel dari kation menuju anion. 3. Pewarnaan gel atau pewarnaan perak. Gel hasil elektroforesis dilakukan pewarnaan menggunakan metode pewarnaan perak untuk melihat pemisahan protein. Hasil pewarnaan pada gambar 3 menunjukkan bahwa protein tanaman padi terseparasi dengan baik sesuai dengan ukuran berat molekulnya. Pada pewarnaan perak, ion perak yang berasal dari reagen perak nitrat berikatan dengan rantai samping yang bermuatan negatif dari protein sehingga dihasilkan warna coklat kehitaman pada gel poliakrilamida. Pewarnaan gel menggunakan metode pewarnaan perak 30-100 kali lebih sensitif dari metode konvensi blue. Transfer protein. Setelah proses elektroforesis poliakrilamida selesai, dilanjutkan proses transfer protein dari gel ke membran atau bolting dengan menggunakan sandwich
katoda, spongepad atau kasa, kertas saring, gel membran kertas saring, spongepad atau kasa, anoda. Harus dipastikan posisi penempatan gel dan membran tidak terbalik serta tidak ada gelembung yang tertangkap di antara gel dan membran yang dapat mengakibatkan hasil transfer tidak optimal. Metode transfer yang digunakan yaitu transfer basah, di mana selama proses transfer larutan dapat digunakan untuk meningkatkan permeabilitas gel poliakrilamida sehingga membantu proses transfer protein menjadi lebih cepat. Membran yang digunakan dalam proses transfer protein yaitu nitroselulosa. Biasanya membran nitroselulosa digunakan untuk protein yang memiliki afinitas tinggi. Tanaman padi diketahui mengandung protein HKT atau High Affinity K+ Transporter yang berperan dalam mempertahankan homeostatis Na+ atau K+ pada tanaman. Untuk melihat keberhasilan proses transfer protein, dilakukan pewarnaan membran menggunakan Poncase. Poncase merupakan metode pewarnaan negatif di mana akan berikatan dengan gugus amino yang bermuatan positif. Protein yang ditransfer kurang dari 200 Ng akan muncul sebagai pita merah jambu. Hasil pewarnaan Poncase dilakukan pada dua membran dan didapatkan hasil pita merah jambu seperti terlihat pada gambar 4 yang menandakan bahwa proses transfer protein dari gel ke membran berhasil dengan baik. Kelebihan dari pewarnaan Poncase yaitu pengerjaannya sederhana, cepat, dan reversibel. Pada gambar 4 hasil pewarnaan Poncase yaitu A. Membran untuk blocking menggunakan susu skim 0,2% dan B. Membran untuk blocking menggunakan BSA 0,2%. Deteksi protein dengan antibodi. Membran dicuci menggunakan PBST 0,1%. Tahap pencucian sangat penting untuk meminimalkan background pada membran dan menghilangkan sisa antibodi yang tidak terikat. Selanjutnya, tahap blocking. Membran menggunakan larutan blocking susu skim 0,2% atau BSA 0,2% menurut Bas et al. Tahap blocking penting untuk mencegah pengikatan antibodi yang tidak spesifik atau baik antibodi primer maupun antibodi sekunder dan mengurangi background pada membran. Idealnya, larutan blocking akan mengikat semua bagian non-spesifik, menghilangkan semua background tanpa mengubah interaksi dengan protein target yang akan terikat dengan antibodi. Hasil penelitian pada gambar 5 menunjukkan bahwa penggunaan larutan blocking BSA 0,2% lebih efektif meminimalkan background pada membran. Terlihat pada pita protein yang muncul pada gambar 5B lebih jelas dibandingkan gambar 5A. Susu skim banyak digunakan sebagai larutan blocking karena mudah didapatkan dan harganya relatif murah. Namun tidak semua tabel antibodi sekunder kompatibel dengan protein dalam susu, sehingga harus cermat dalam memilih larutan blocking yang tepat. Penelitian Neal et al. Dan Petras et al. Menggunakan susu skim sebagai larutan blocking pada WB untuk deteksi B-aktin dan mendapatkan hasil pita protein dengan high background pada membran yang dapat berpengaruh pada saat perhitungan intensitasnya. Sedangkan penelitian WB oleh Papilis et al. Mendapatkan hasil pita protein dengan low background pada membran. BSA biasanya digunakan bentuk label antibodi sekunder biotin dan alkali fosfat dan antibodi antifosfor protein karena untuk mengandung kasein yang juga merupakan fosfoprotein dan biotin. Pada gambar 5 hasil WB, B-aktin daun tanaman padi, A blocking menggunakan susu skim 0,2% dan B
blok menggunakan BSA 0,2%. Sehingga jika digunakan akan mengganggu hasil pengujian. Selanjutnya, membran diinkubasi menggunakan antibodi primer B-aktin dengan konsentrasi 1 ml-1. Penentuan konsentrasi antibodi disesuaikan dengan instruksi pada produsen antibodi. Antibodi B-aktin dilarutkan dalam BSA karena memungkinkan antibodi untuk digunakan kembali. Jika membran tidak memberikan hasil yang baik, pemilihan B-aktin sebagai marker untuk WB didasarkan pada karakteristik protein yang selalu terekspresi dengan baik pada berbagai sel. B-aktin merupakan protein yang terdapat pada sel eukariotik dalam jumlah yang melimpah. Umumnya digunakan sebagai kontrol internal untuk menormalisasi dalam studi ekspresi gen ataupun protein. Penggunaan kontrol internal dalam biologi molekuler tergantung pada asumsi bahwa tingkat ekspresinya tetap dan konstan antara kontrol dan sampel percobaan, dengan ditunjukkan tidak terpengaruh perlakuan atau intervensi dalam setiap kondisi eksperimen. Prinsip WB adalah deteksi protein melalui pengikatan dan pengenalan antibodi ke satu atau lebih target. Ikatan ini harus sangat spesifik antara sebagian antigen atau protein atau epitop dan daerah pengenalan khusus yang ditemukan pada fragmen pengikatan antigen yang disebut paratop. Setelah itu, membran diinkubasi menggunakan antibodi sekunder label atau HRP dengan konsentrasi 1:10.000. Pemilihan antibodi sekunder berdasarkan isotipe antibodi primer. Penentuan konsentrasi antibodi disesuaikan dengan instruksi dan produsen antibodi. Label antibodi HRP banyak digunakan dengan mekanisme kerja mengkatalis oksidasi luminol peroksida untuk menghasilkan asam 3-aminoftalat menghasilkan cahaya pada 425 nm. Deteksi pita protein B-aktin dilakukan dengan alat C-digital record menggunakan substrat chemiluminescent. Prinsip deteksinya berdasarkan cahaya yang dihasilkan dari asam 3-aminoftalat akibat reaksi enzim atau HRP substrat yang akan ditangkap dengan field X-ray kamera atau CCD atau imager lainnya menghasilkan pita protein yang intensitasnya dapat dihitung dengan menggunakan software digital densitometry. Hasil WB pada gambar 5 menunjukkan bahwa antibodi yang digunakan spesifik dan cukup sensitif untuk mendeteksi protein target. Namun diperlukan optimasi lebih lanjut untuk konsentrasi BSA yang digunakan karena pita protein yang dihasilkan belum konsisten. Kesimpulan: 1. Optimasi kondisi WB dengan mengatur formulasi larutan blocking menggunakan BSA 0,2% dan konsentrasi antibodi primer 1 ml-1 khusus B-aktin. Kedua, antibodi sekunder yang bersesuaian dengan konsentrasi 1:10.000 akan memberikan gambar pita protein yang lebih jelas dan lebih baik. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua.